Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 1 Desember 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami turut ambil bagian bersama-Mu ya Bapa untuk membawa sukacita dari kesedihan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaa. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Tujuan Allah untuk membawa sukacita dari kesedihan. Ayat inti terambil dari Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tujuan Allah selalu membawa terang dari kegelapan, sukacita dari kesedihan, dan kelegaan dari kelelahan bagi jiwa yang menantikan dan rindu. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 216. Pada akhir zaman, umat Allah akan mengeluh dan menangis atas kekejian yang dilakukan di negeri ini. Dengan berlinang air mata, mereka akan memperingatkan orang-orang jahat akan bahayanya jika mereka menginjak-injak hukum ilahi. Dan dengan kesedihan yang tak terkatakan, mereka akan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dalam penyesalan. Orang-orang fasik akan mengejek kesedihan mereka dan mencemooh seruan khidmat mereka. Namun, penderitaan dan penghinaan yang dialami umat Allah
merupakan bukti nyata bahwa mereka mendapatkan kembali kekuatan dan keluhuran budi pekerti mereka yang hilang akibat dosa. Mereka telah melawan tipu muslihat si penipu. Auman naga tidak mengubahkan kesetiaan mereka. Kini mereka selamanya aman dari tipu muslihat si penggoda. Kristus dinyatakan sebagai penebus dan pembebas umatnya. Kini umat sisa sungguh terheran-heran karena air mata dan kehinaan dalam perjalanan ziarah mereka digantikan oleh sukacita dan kehormatan di hadirat Allah dan Anak Domba. Prophets and Kings halaman 590 sampai 592. Demikian bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini berhubungan dengan masa pemeteraian. Roh Nubuat berkata dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 187 paragraf 2 berbunyi, Hari pembalasan Allah sudah dekat. Meterai Allah akan ditempatkan hanya pada dahi orang-orang yang mengeluh dan menangis karena kekejian yang dilakukan di negeri ini. Orang-orang yang bersimpati dengan dunia, makan dan minum bersama-sama orang mabuk, dan niscaya mereka akan binasa bersama para pelaku kejahatan. Kutipan ini ada hubungannya dengan Yeskel 8 dan 9, di mana hanya mereka yang berkeluh kesah atas kekejian yang terjadi di Yehuda yang menerima tanda di dahi dan selamat. Yang tidak menerima tanda di dahi, binasa. Karenanya dinasihatkan kepada kita dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, masih dalam halaman 187 paragraf 2, dikatakan, krisis makin dekat. Angka-angka yang berkembang pesat menunjukkan bahwa waktu lawatan Allah telah tiba. Meski enggan menghukum, namun Dia akan menghukum, dan itu terjadi dengan cepat. Mereka yang berjalan dalam terang akan melihat tanda-tanda bahaya yang mendekat. Namun mereka tidak boleh duduk diam dan tidak peduli dengan kehancuran, menghibur diri mereka dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi umatnya pada hari lawatan. Jauh dari itu. Mereka harus menyadari bahwa tugas mereka adalah bekerja dengan tekun untuk menyelamatkan orang lain, dan dengan iman yang kuat berharap kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ini nasihat penting sekali bagi kita semua yang percaya pintu kasihan tidak lama lagi akan ditutup. Kita yang melihat dan mengerti tanda-tanda zaman bahwa Yesus datang segera, bukan pergi menyingkir, menjauh, dan mengasingkan diri. Kita tidak boleh duduk diam. Kita harus bekerja dengan tekun untuk selamatkan jiwa-jiwa agar semakin banyak jiwa yang dimeteraikan. Berikut salah satu contoh nasihat Roh Nubuat yang dikutip oleh buku Country Living halaman 31 paragraf 1. Berulang kali Tuhan telah memerintahkan kita agar kita mengerjakan kota-kota dari pusat-pusat pos yang di luar kota. Di kota-kota ini kita harus mempunyai rumah ibadah sebagai peringatan akan Allah, tetapi lembaga-lembaga untuk penerbitan literatur kita, untuk penyembuhan orang sakit, dan untuk pelatihan para pekerja harus didirikan di luar kota. Penting sekali bagi generasi muda kita untuk terlindung dari godaan kehidupan kota. Banyak umat Allah yang salah kaprah dengan praktek country living. Mereka pergi menjauh dan menyingkir dari kota dengan harapan tidak terkena pengaruh kota yang jahat. Benar, pengaruh kota adalah jahat, tetapi itu bukan alasan untuk tidak mengerjakan kota. Malah, Roh Nubuat nasihatkan bahwa meskipun kita hidup country living, kita harus jangkau jiwa-jiwa dalam kota. Bahkan bangun gereja di kota, agar menjadi kesaksian bagi orang-orang di kota bahwa ada Allah yang benar,
yang harus disembah. Kita bukan dari dunia, tetapi kita harus menjangkau dunia. Itu sebabnya Nyonya White melanjutkan dalam Testimonies to the Church regarding the strengthening of our institutions and training centers, halaman 7 paragraf 1. Pekabaran malaikat yang ketiga harus diberitakan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Seluruh dunia harus diperingatkan. Masih banyak ladang baru yang harus dibuka. Ada banyak kota yang harus dikerjakan. Jika saudara hidup di tempat yang terpencil dan jauh dari manapun, jika saudara tidak punya akses mudah ke kota, dapatkah kita terlibat dalam mengabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada kota-kota dan dunia? Tentu tidak. Karenanya, mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Sebab renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 337 paragraf 2. Tujuan Allah selalu membawa terang dari kegelapan, sukacita dari kesedihan, dan kelegaan dari kelelahan bagi jiwa yang menantikan dan rindu. Saudaraku dalam Tuhan, meski dunia ini jahat dan gelap, tetapi Tuhan selalu membawa terang dari kegelapan. Ada harapan bagi dunia yang gelap ini. Ada harapan bagi kota-kota yang jahat. Dan itulah bagian kita yang berkeluh kesah akan kekejian yang terjadi di negeri ini. Kita harus kabarkan Injil yang kekal, karena pasti ada yang mau keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Sebab adalah tujuan Allah untuk membawa sukacita dari kesedihan. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 337 paragraf 3. Dengan berlinang air mata, mereka akan memperingatkan orang-orang jahat akan bahayanya jika mereka menginjak-injak hukum ilahi, dan dengan kesedihan yang tak terkatakan, mereka akan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dalam penyesalan. Mereka yang berkeluh kesah karena kekejian yang terjadi akan bekerja keras untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan air mata berlinang. Karenanya, masihkah kita berdiam diri, menjauh dan bahkan mengasingkan diri demi diri sendiri? Adakah kita berusaha untuk selamatkan diri sendiri? Atau kita mau keluar dan jangkau kota agar semakin banyak jiwa yang dapat dituntun keluar dari kegelapan kepada Yesus yang adalah terang? Dan bagi kita yang berkeluh kesah karena kekejian, berikut amaran bagi kita semua. Dalam Counsels for the Church halaman 334 paragraf 1 berkata, tidak seorang pun di antara kita yang akan menerima meterai Allah, sementara karakter kita masih mempunyai satu noda atau ada noda. Terserah pada kita untuk memperbaiki cacat dalam karakter kita, untuk membersihkan baik jiwa dari setiap kekotoran batin. Kemudian, hujan akhir akan turun atas kita, sebagaimana hujan awal turun atas para murid pada hari Pentakosta. Karenanya kita semua punya bagian, khususnya untuk memiliki karakter yang sempurna, yaitu karakter Kristus, agar kita dapat dimeteraikan. Dan sebagaimana pekabaran sebelumnya, karakter Kristus dapat menjadi bagian kita dengan menerima rohnya Kristus yang kudus dalam hati kita. Counsels for the Church halaman 56 paragraf 4 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Inilah terang yang Allah karuniakan ke dalam hidup kita yang gelap, agar kita dapat menjangkau mereka yang masih dalam kegelapan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat menguatkan bagi masing-masing kami, bahwa Allah karena begitu besar kasih-Mu, membawa terang dari kegelapan, membawa sukacita dari kesedihan, dan itu semua dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa,
curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami turut mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Bapa, membawa keluar terang dari kegelapan, membawa sukacita dari kesedihan, dan teristimewa mempersiapkan diri kami masing-masing bersama-sama dengan umat-umat yang mau bertobat, agar menerima pemeteraian, dan pada akhirnya kami boleh dapati benar dan boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.